Menemukan struktur dan kaidah berita. Pembahasan ketiga. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menentukan struktur dan kebahasaan teks berita yang kamu dengar dan kamu baca. Pokok bahasan pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu struktur teks berita. Kemudian kita lanjutkan dengan membahas kebahasaan dari teks berita. Untuk memahami kedua bahasan tersebut, ayo belajar sungguh-sungguh di rumah belajar. Perhatikan kembali teks-teks berita pada bagian sebelumnya ataupun teks berita lain yang telah kamu simak atau baca dari sumber lain. Berdasarkan struktur atau susunannya, teks-teks tersebut dapat kita kelompokkan ke dalam dua bagian, yakni berupa informasi yang paling penting dan informasi yang kurang penting. Loh, kok bisa begitu ya? Di dalam teks berita terdapat informasi penting dan informasi yang kurang penting. Maksudnya apa ya? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Kita bahas terlebih dahulu informasi penting. Perlu kamu ketahui bahwa di dalam teks berita, informasi penting disebut juga pokok-pokok informasi atau unsur-unsur berita utama. Apakah kamu masih ingat unsur berita itu apa saja? Ya, dalam ilmu jurnalistik atau persurat kabaran, pokok-pokok informasi terangkum dalam rumus 5W plus 1H atau yang disebut dengan unsur berita. Dalam bahasa Indonesia, pokok-pokok informasi itu dapat pula disingkat dengan istilah adik simba. Apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apabila dijabarkan akan menjadi seperti ini. Keenam pertanyaan itu lazim ditempatkan di bagian awal pemberitaan yang kemudian sering disebut sebagai unsur-unsur berita. Bagian ini disimpan pada kepala berita dan tubuh berita. Adapun susunan dari unsur-unsur berita itu bisa variatif. Misalnya, ada yang didahului dengan penyajian apa, seperti contoh berita berikut ini.
Ada pula teks berita yang penyajiannya didahului dengan kapan, seperti contoh berita berikut ini. Pernyataan bagaimana biasanya ditempatkan pada bagian badan berita. Contohnya seperti teks berita berikut ini. Perlu kamu ketahui bahwa informasi yang kurang penting dalam teks berita lazim disebut juga uraian atau ekor berita. Bagian ekor berada setelah kepala atau tubuh berita. Nah, dengan struktur semacam itulah susunan informasi di dalam suatu pemberitaan tersaji dalam pola piramida terbalik. Bagian awal merupakan bagian pokok dan semakin ke bawah berita itu merupakan perincian-perincian yang sifatnya cenderung kurang penting. Untuk memahami lebih lanjut setiap bagian dari struktur teks berita yang berbentuk piramida ini, ayo simak penjelasan lebih rincinya berikut ini. Struktur yang pertama yaitu kepala berita. Nah, isi bagian kepala berita dalam teks berita yakni 5W+1H yang disajikan dengan singkat. Isi kepala berita tidak bertele-tele dan langsung pada inti berita. Hal ini agar pembaca segera mengetahui informasi dan tertarik membaca keseluruhan isi berita. Berikut contoh dari kepala berita. Ayo pahami dengan baik. Berikan jeda untuk memahami bacaan. Selanjutnya, struktur yang kedua yaitu tubuh berita. Nah, tubuh berita adalah bagian sebuah teks berita. Tubuh berita merupakan kelanjutan dari kepala berita. Perhatikan bagian berikut ini. Unsur 5W+1H yang ada pada kepala berita dikembangkan lebih jelas dan lebih terperinci lagi pada bagian ini. Ya, oleh karena itu, bagian tubuh berita biasanya adalah bagian yang paling panjang karena memuat banyak informasi. Kemudian, informasi yang biasanya dimuat dalam bagian tubuh berita yakni penjelasan mengapa terjadi peristiwa dan bagaimana peristiwa terjadi atau kronologi. Bagian ketiga dari struktur teks berita yaitu ekor berita. Nah, ekor berita letaknya paling akhir dari sebuah berita. Bagian ini bisa memuat simpulan berita maupun informasi yang tidak terlalu penting. Ayo perhatikan contoh dari ekor berita berikut ini. Berikan jeda untuk memahami bacaan.
Ya, dengan struktur penyajian informasi seperti ini, segi kepentingan suatu informasi semakin ke bawah semakin berkurang. Sebaliknya, informasi yang paling penting terletak pada bagian atas. Oleh karena itu, jika kita tidak cukup waktu untuk mendengarkan keseluruhan informasi, dengan hanya memperhatikan bagian awalnya, kita telah cukup mendapatkan informasi pokok yang merangkum keseluruhan isi berita. Mudah bukan? Untuk menguji pemahamanmu, nah sekarang sudah tersedia latihan soal yang harus kalian kerjakan. Ikuti kegiatan berikut ini. Yang pertama, perhatikan kembali berita yang telah kamu baca. Pasti ada kan? Kegiatan yang kedua, temukanlah bagian kepala, tubuh, dan ekor berita. Kegiatan yang ketiga, sajikanlah hasil pekerjaanmu itu dalam bentuk laporan seperti berikut. Nah, salin hasil pekerjaanmu menggunakan tabel berikut ini dalam buku catatanmu. Kerjakan dengan penuh semangat ya. Setelah selesai melakukan kegiatan ini dengan baik, ayo kita lanjutkan pembahasan berikutnya yang membahas kaidah-kaidah kebahasaan dari teks berita. Simak dengan baik penjelasannya sampai selesai ya. Perhatikan kembali teks-teks berita yang telah kamu baca atau kamu simak sebelumnya. Tampak bahwa teks-teks tersebut dibentuk oleh kata dan sejumlah kalimat. Ya, di dalam teks berita, kata-kata dan kalimat itu ternyata memiliki kaidah atau aturan tersendiri. Kaidah-kaidah tersebut dapat dijadikan sebagai ciri ataupun pembeda dengan jenis teks lainnya. Yuk kita perhatikan apa saja sih kaidah-kaidah tersebut. Nah, ada 6 kaidah-kaidah kebahasaan di dalam teks berita. Kaidah yang pertama yaitu bahasa baku, yang kedua kalimat langsung, yang ketiga konjungsi bahwa, yang keempat kata kerja mental, yang kelima keterangan waktu, dan yang keenam konjungsi temporal dan kronologis. Ayo simak masing-masing penjelasannya. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku berfungsi untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Namun, bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Pembahasan kedua tentang penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Nah, penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contohnya sebagai berikut. Perhatikan dengan baik dan berikan jeda untuk memahami 2 pernyataan kalimat langsung berikut.
Penjelasan ketiga yaitu mengenai penggunaan konjungsi atau kata hubung bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contohnya seperti ketiga kalimat berikut ini. Berikan jeda untuk memahami bacaan. Penjelasan yang keempat mengenai penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Perhatikan contoh kalimat yang menggunakan kata kerja mental berikut ini. Berikan jeda untuk memahami bacaan. Pembahasan kelima yaitu mengenai penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu dan tempat di dalam berita sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Perhatikan contoh penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat berikut ini. Berikanlah jeda untuk memahami bacaan. Pembahasan yang keenam yaitu mengenai penggunaan konjungsi atau kata hubung temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Nah, untuk memahami penggunaan konjungsi temporal ini, ayo perhatikan contoh berikut ini. Berikan jeda untuk memahami bacaan. Untuk menguji pemahamanmu tentang kaidah kebahasaan, kerjakan latihan soal kedua berikut ini. Nomor 1, bacalah salah satu berita. Kemudian yang kedua, tunjukkanlah kaidah-kaidah kebahasaan yang menandai berita tersebut. Dan yang ketiga, gunakanlah format berikut sebagai laporannya. Tulislah tabel berikut pada buku catatanmu. Kerjakan latihan ini dengan penuh semangat.